Gus Ikdam, pendakwah fenomenal asal Kota Blitar yang telah menyentuh hati banyak insan. Wonge teko, saya ini jangan kamu jadikan panutan. Ndonga, njaluk ning Gusti Allah. Ribuan orang datang untuk bertemu sosoknya, dari kaum marginal hingga artis terkenal yang ingin membuka hati. Jadi saya melihat Gus Ikdam ini bisa merangkul. Kulo bangga malahan Gus kalian jenengan ya. Ya nyapa? Karena jenengan idola saya. Hal itulah yang menggiring saya untuk menemui langsung sosok Gus Ikdam di tanah kelahirannya, Blitar. Kedatangan saya di kota ini menjadi warna baru dalam petualangan penuh inspirasi. Udah sampai di Kota Blitar. Menempuh perjalanan jauh untuk melihat lebih dekat sosok Gus Ikdam yang berhasil memeluk berbagai kalangan demi meraih ridho yang Maha Pengampun. Kita akan mengunjungi titik di mana ia memulai langkah dakwahnya yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ali. Wah, Masya Allah Gus, Alhamdulillah. sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, siap. Wah, ini kita mau ngobrol-ngobrol boleh nih ya? Siap, monggo. Oke, kita ngobrol di belakang. Iya. Masya Allah semua teman-teman yang berbahagia hari ini. Di sebelah saya ada Gus Ikdam. Masya Allah Gus. Matur suwun. Terima kasih banyak udah menyiapkan waktu untuk Sama-sama. tim yang Maha Pengampun untuk bisa langsung diskusi, ngobrol dan cari ilmu nih sama Gus Ikdam. Mungkin bisa diajak nih buat teman-teman semua yang di rumah biar juga mereka bisa mengawali kehidupannya menjadi orang yang lebih baik. Mungkin sedikit cerita nih Gus nih, tentang awal mula masuk pondok nih Gus nih. Jadi saya dulu itu sebenarnya tidak suka. Nggak suka justru malah? Pondok itu nggak suka karena inginnya kayak Mas Fadli itu. Wih Masya Allah. Banyak uangnya. Ganteng banyak uangnya. Amin. Tapi karena saya itu dari kecil itu kalau di Jawa Timur itu kan biasanya kalau anak kiai atau cucu kiai biasanya dipanggil Gus. Oh gitu. Dipanggil Gus. Mungkin menurut mereka adalah suatu penghormatan lah. Penghormatan benar. Tapi saya itu dulu nggak begitu tertarik karena ya saya tahu ayah saya sendiri punya santri-santri, ya orang di pondok menurut saya agak tertekan. Oh gitu. Dan nanti kalau saya di pondok gimana kalau kehidupan saya tertekan. Oh gitu. Iya. Akhirnya ayah saya itu bilang, kamu itu dipanggil orang Gus, Abah, saya manggilnya Abah dulu. Jadi kamu itu setahun 2 tahun lah mondok biar pantas. Oh Masya Allah. Biar pantas, nanti sisanya nanti belajar di rumah nggak apa-apa. Terus akhirnya ya udah, nanti kalau saya mondok dikasih apa, Bah? Wih mantap. Kita masih Harus ada ini ya, bergeningnya ya. feedbacknya. Belum ikhlas kita. Belum ikhlas. Akhirnya saya berangkatlah dan akhirnya saya mondok di Kediri. Di awal mula mondok itu di pondok pesantren Queen Al-Falah. Setahun 2 tahun saya itu belum fokus. Jadi ngaji itu ya asal ngaji aja, asal sekolah aja. Belum ikhlas ngaji. Iya. Dan akhirnya ternyata memang hidayah itu ada, Mas Fadli. Masya Allah, benar. Jadi saya itu setahun 2 tahun masih berpikir tentang masalah janjinya ayah saya. Nanti kalau kamu kuat sampai 3 tahun, tak belikan motor baru. Hadiah itu motor ya? Karena saya memang agak suka dulu, motor itu suka. Wah mantap, hobi. Masya Allah. Bahkan dulu saking seneng saya sama motor itu ketika ada santri-santri mondok, saya bersih-bersih motor, terus Gus Ikdam itu sama motor kok sayang sekali. Iya. Nah, tapi luar biasanya, ya mungkin ada unsur barokah ya. Masya Allah. Di tahun ketiga, tiba-tiba kiai saya, Kiai Munif Jazuli, itu gerah, sakit. Oh sakit? Sakit, dan saya itu merasakan, saya itu selama mondok hampir 3 tahun nggak pernah sungkem. Jadi santri mondok 3 tahun, nggak pernah sungkem kiainya, salim, sungkem itu salim. Terus saya ini berpikir, ya Allah,
mondok saya ini gimana ya? Saya ini nanti ilmunya manfaat apa enggak ya? Tiba-tiba ada pikiran seperti itu. Ya apa itu mungkin barokah dari guru-guru saya yang ngajarkan ngaji atau apa ya saya nggak tahu. Tiba-tiba Mbah Yai saya ini sedo, meninggal. Saya ini tiba-tiba hati saya terenyuh. Seketika itu janji-janji yang dikatakan ayah saya, apapun itu bentuknya, saya lupa. Dan seketika itu langsung saya itu berpikir, saya ini masih bodoh. Saya ini ilmu agama sangatlah rendah, saya ini sangatlah tidak pantas untuk dipanggil Gus, saya ini tidak pantas menjadi cucu dari kakek saya seorang kiai, menjadi anak orang tua saya, abah saya, dan ibu saya. Akhirnya saya itu sampai telepon kakak saya. Kakak saya sampai kaget, loh kamu kok berpikir kayak gitu? Sudahlah, nanti ibu biar sowan ke putra-putranya saja. Pokoknya kamu baik-baik saja di pondok. Lah akhirnya setelah itu saya nggak pengen pulang, padahal tadi kan rencananya 3 tahun tadinya ngejar mau pulang. motornya itu loh, itu ngejar masalah. motornya, ngejar hadiahnya, ngejar bonusnya itu tadi, ngejar door prize-nya itu tadi. Lah ternyata berubah, pulang dari rumah ditawari sama ibu saya, kakak kamu itu kuliah, kamu besok jadi apa? Kalau kakak kamu S1, kamu itu S apa nanti? Lah akhirnya sudahlah Bu, saya itu nggak usah kuliah. Saya itu tak mondok lagi aja. Masya Allah. Akhirnya saya itu berusaha mondok nambah, jadi nggak di Queen Al-Falah, saya pindah di Induk. Masya Allah. Terus lanjut mondok sampai kapan Gus? Mohon izin kalau boleh tahu Gus. Akhirnya saya mondok di pesantren Salaf. Jadi teman-teman saya kuliah, teman-teman saya sekolah, saya itu cuma ngaji saja itu ada kurang lebih 5 tahun. Dan saya cuma diem aja karena merasa banyak dosa, sampai kurus, lebih kurus daripada sekarang. Sekarang sudah kurus, dulu lebih kurus lagi. Kayak peleburan dosa. Diem, di pondok diem, dan setiap saya dipanggil Gus, saya merasa malu. Akhirnya saya setiap pulang, saya ziarah ke makamnya kakek saya, nangis di situ. Mungkin apa itu petunjuk dari Allah, hidayah itu seperti itu ya kita nggak tahu pada waktu itu. Dan sama sekali saya tidak menagih ke orang tua saya. Dulu apa yang dijanjikan. Ya dari situ saya, wah itu hebatnya orang tua saya. Dulu berangkatnya saya seolah-olah kayak ditipu. Tapi setelah itu malah saya kasihan sama orang tua saya. Ya Allah kok punya anak seperti saya. Allahu Akbar. Ya itu tadi karena ya Allah saya ini harus tirakat kalau bahasa orang Jawa Timur ya. Merubah hidup saya karena saya itu dulu tidak ikhlas lah gitu. Jadi berusaha hafalan, berusaha ngaji sungguh-sungguh. Kurang lebih 8 tahun terus ayah saya stroke, saya pulang. Oh, sempat juga ngeliat Abah di rumah sampai stroke. Gimana tuh keadaannya jadinya? Akhirnya saya terpaksa pulang, saya merawat sekitar 2 tahun sampai beliau wafat. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau kita lihat tadi momen kehilangan Abah itu apa yang dirasain sama Sangat luar biasa. Bahkan saya itu sering nangis sendiri waktu ngaji. Dulu yang diinginkan ayah saya itu saya istiqomah, ngimami di musola kecil ini. Saya ngaji, walaupun hanya kitab kecil atau apalah. Sekarang ketika saya sudah punya kesibukan kurang lebihnya yang agak diharapkan orang tua saya, orang tua saya sudah nggak ada. Ya Allah, yakin banget sih beliau tuh bangga dan beliau pasti tahu gitu. Itu Masya Allah, itu mulainya gimana ngerintisnya Gus? Biar sampai sekarang ini tuh bisa sampai, jadi Masya Allah. waktu saya pulang, abah saya sebelum stroke itu, ayah saya itu sering bilang, kamu itu santri, mbok ya dikit-dikit ngaji sana, pulang dari pondok kok kayak gitu. Kan santri biasanya pulang dari pondok tidur aja. Karena balas dendam, di pondok sudah banyak kegiatan, di rumah tidur. Terus akhirnya saya itu berpikir, gimana ya caranya membahagiakan orang tua saya. Waktu itu pulang dari pondok saya kerja tidak bisa. Ya udah dikit-dikit akhirnya saya berusaha untuk ngaji. Tapi ya itu tadi, saya kalau ngaji dengan santri-santri belum begitu nyaman ya, cuma sekedar tapi kurang asik kayaknya. Iya. Lah akhirnya saya sering ke warung kopi. Di situ nyun sewu itu yang dibicarakan togel, yang dibicarakan apa. Saya itu memang dari kecil selalu punya teman-teman itu yang unik-unik. Orang-orang yang mungkin ibadahnya ya kurang baik, agamanya kurang baik. Dari situ saya membaur ke mereka. Betul. Walaupun saya itu tidak ikut nogel, tidak ikut apa, saya menikmati. Wah,
di luar pesantren keadaan itu begini keadaan ya? begini. Ketika saya di pesantren kan saya nggak tahu. Nggak Mungkin, lihat. dan ternyata kok di luar itu orang itu wah ingin dapat rezeki, ekspektasinya itu Bener. sampai ikut lotre, Iya, ikut iya, togel, iya, ikut iya. apa. Oh ya di sini, PR saya itu di sini. Di mana saya harus menerapkan ilmu yang saya bawa dari pesantren ya di sini. Masya Allah. Akhirnya dikit-dikit kadang tak ajak ziarah wali. Iya. Ke Ampel, ke Surabaya. Biar apa tuh Gus? Ya biar berkah rezekimu. Dulu awalnya gitu. Lambat laun dari situ munculnya Sabilul Toobah. Masya Allah. Akhirnya dari beberapa anak 7 anak ini tadi, Gus, kalau 1 minggu 2 kali gimana? Oh mereka yang minta Mereka yang minta. awalnya. Kita ngaji. Ya udah kitabnya apa? Tak kasih tahu contoh kitab. Awalnya mintanya itu kitab besar, tafsir Jalalain, Tafsir Jalalain, iya, tafsirnya Al-Qur'an. Wah, jangan, kamu itu yang rusak itu akhlaknya. Iya. Tak carikan kitab akhlak aja. Iya, Akhirnya dari situ tak kasih 2 pilihan dan milih salah satu kitab. Kita mulai dulu malam Selasa sama malam Sabtu. Akhirnya ngaji, kopi tak buatin sendiri, dicaci saya. Bahasa Jawanya gini, sopo tak iki nggo gawe kopi kok goblok men pahit iki ngono biasa. Padahal yang bikin saya dan uang saya sendiri. Jadi 7 itu pakai celana bolong-bolong. Iya. Saya ngaji lihat kayak gini. Makanya mohon maaf Mas Fadli, kadang Siap. bahasa saya waktu ngaji kalau malam Selasa itu kasar. Karena memang berawal ya itu makanya ada bahasa saya manggil jamaah saya garangan itu. Iya. Garangan itu kan hewan yang agak bahaya di ladang-ladang itu loh. Iya. Tapi ya Masya Allah ya, tapi kalau kita lihat sekarang ini jamaahnya memang semakin banyak dan semakin membludak. Pernah nggak nyangka nih, ini banyak banget, ini bener nih jamaah yang mau dengerin tausiah saya gitu loh maksudnya. Ya saya pokoknya asal ngaji aja gitu. Nggak pernah saya berpikir Berapapun yang datang yang hadir berapa gitu ya. yang datang. Ya cuma kadang dikabari sama siapa, semisal Pak Camat atau Pak Lurah, Gus ini tadi kalkulasinya sekian ribu, sekian itu. Oh iya gitu. Karena saya sendiri sampai detik ini kadang merasa belum pantas. Saya itu kan sasarannya memang anak-anak jalan-jalan itu Ya, loh. anak jalanan. Awal mulanya. Loh, sekarang kok ada ibu-ibu, bahkan kadang ada yang kiai juga. Jadi kita itu nggak nyangka. Masya Allah ya. Ini berkah bukan dari saya. Ini pertama berkah dari guru-guru saya, dari kakek atau orang tua saya, dan berkah dari keistiqomahan. Masya Allah. Artinya ketika jemaah Sabilul Toobah itu mungkin enak, ada orang baru enak, sambutannya iya. enak, welcome enak gitu, ya orang akan nyaman di sekitar kita. Tapi saya dengar juga yang hadir itu bukan cuma hanya dari kalangan muslim. Bahkan non muslim sendiri juga banyak yang ikut hadir. Nah ini kan Iya. dahsyat tuh Gus. Bahkan kadang yang non muslim itu lebih istiqomah, Masya lebih Allah, ya. konsisten. Jadi misal duduk di sebelah sana, Iya. lebih konsisten. Kadang ya saya guyon nih kadang, ini non muslim ikut sudah 2 tahun, nggak muslim ini. Saya gitu kan. Masya Allah. Gitu kan. benar. Jadi saya Guyonnya gitu sering ya. guyon-guyon pakai bahasa yang ringan-ringan. Iya. Karena ya mengingat berawalnya dari itu tadi warung kopi. Warung kopi itu nongkrong Dan 7 orang orang itu- itu ya. Uang 1.000, 2.000 sangat berharga dan bahkan untuk mencari apa sampai kayak gitu. Masya Allah. benar. Saya itu dulu sering ditanyai nomor togel, ditanyai apa. Mau marah tapi ya janganlah, ini PR kita. Iya. Makanya saya itu sering dibully. Bahkan dari kalangan sesama Gus atau apa. Gus Ikdam kok berteman sama orang itu, wong kita saja menghindar. Loh, salah. Salah benar, saya setuju. Ah. Yang begitu jangan dihindari. Itu PR kita. Benar. Kalau kita itu hanya mencari ngaji yang mudah-mudah di masjid, di madrasah. PR kita itu malah gimana orang-orang yang belum kenal agama, masih punya hobi-hobi maksiat, yang garangan-garangan itu tadi. Iya. Dan ini markas Sabilul Taubah ini sebenarnya kita lihat di sini wah di antara gebyok yang begitu indah ini. Ini artinya maknanya apa nih Gus? Kenapa kok saya bahasakan markas? Bahkan saya juga dikomentari teman-teman saya banyak. Biasanya kan kalau majelis itu sekretariat. Atau pokoknya bahasanya resmi-resmi Bahasa biasanya. ya betul. Ini markas ini ya, beda sendiri nih. Karena ya itu tadi berawal dari garangan-garangan orang-orang kayak gitu itu bener. biasanya apa? Nyun sewu. Kalau mau minum kemana?
Ayo kita ke markas. Dulu kan di Jawa Timur itu waktu itu kan ada istilah 10.000 mencari teman. Iya. Artinya punya uang 10.000, iuran sama temannya, minum di mana. Bareng. Ayo kita ke markas, kemana? Lah, ini tak rubah. Di mana markas ini menjadi tempat fafiru ilallah. Kita lari kepada Allah. Menjadi rumah kedua kita. Dulu itu kan anak pakai kerudung, keluar malam-malam pakai kopiah, pakai sarung. Wah ini kemana? Wong anak muda kok nggak gaul. Anak muda itu ya ke alun-alun, mungkin pacaran atau apa. Nah sekarang itu tak buat biar tren. Aku pede ning markas. Tapi acaranya ngaji. Ya Masya Allah. Nggak minum, nggak narkoba. Bahasanya markas. Jadi memindahkan markas ini dalam pengertian negatif kepada pengertian yang positif gitu ya Gus ya? Dan ternyata alhamdulillah berhasil. Orang-orang itu agak pede. Aku ning markas aku. Mantap. Masalahnya ya saya itu dipandang sebelah mata. Ya memang karena ya di sosial media ya bebas tapi nggak masalah. Saya juga nggak marah karena memang ini langkah saya. Betul. Dulu kalau saya disuruh milih, saya ya milih jadi kiai mungkin kayak kakek saya atau kayak abah saya yang bertemannya memang dengan orang-orang baik atau santri-santri, beliau istiqomah ya kalau milih. Kalau disuruh memilih. Kalau disuruh memilih, tapi kan ini bahkan saya dulu waktu jamaah 200 saya jenuh. Ya Allah, ini orang 100 kok apa itu tukang ngentaing. Ini jamaah ini kok ngejek semua. Ya Allah, saya itu kok ditakdir seperti ini. Mau tak bubarkan dulu. Sempat ada perasaan itu ya? Saya sampai mau frustasi. Saya bilang ke ibu saya, Bu, tak bubarkan aja. Saya udah nggak kuat. Ditata sulit. Lebih enak nata orang-orang yang sudah ingin niat ngaji. Benar. Ternyata ibu saya itu luar biasa. Selalu mengingatkan saya sabar. Ya memang kamu itu jatahnya seperti ini. Semua orang itu memiliki nikmatnya masing-masing. Benar. Bahagianya masing-masing dan ujiannya masing-masing. Nikmati saja bagianmu. Oh ternyata lambat laun mereka akan lebih mengerti. Ya itu tadi mulai dari bahasa-bahasa saya itu mungkin markas. Terus apa? Bahkan saya ngajak umroh jamaah saya nggak seperti ustadz-ustadz yang lain. Ayo kita umroh, enggak gitu. Saya gini, ayolah sekali-kali kita ngopi di Mekah. Wih Masya Allah. Di Madinah, masa ngopi cuma di rumah aja. Loh Gus saya belum pantas. Loh kamu aja masuk diskotik nggak pernah nanya pantas atau tidak. Iya. Semalam kamu berapa karaoke? 5 juta Gus. Alah umroh 30, 40 juta gampang. Nah, enggak sampai 1 tahun ngumpulin kamu dapat. Masya Allah. Jadi problemnya kita sering dipandang sebelah mata. Ya. Tapi ya itu nggak masalah. Iya. Nah ini Masya Allah ya, maksudnya alhamdulillah kita lihat sekarang ini Gus Ikdam ini menjadi panutan banyak orang. Dan ini apa yang dirasakan sama Gus Ikdam sendiri nih Masya Allah nih? Kalau saya dikatakan panutan saya malah semakin takut. Karena usia saya masih muda. Setelah itu keilmuan saya juga belum mumpuni lah untuk dikatakan menjadi panutan. Karena kalau orang itu menjadi panutan itu artinya dia itu menjadi kiai atau menjadi ulama. Lah al ulama itu kan warasatul anbiya. Warasatul anbiya, pewarisnya Nabi, betul. Lah saya waduh masih jauh kita. Tapi kan akhlaknya. Itu kan menurut Gus Ikdam. Tapi kalau menurut kita ini kan Gus Ikdam ini udah live the pride, doa kan udah luar biasa kayak ya memang jadi satu orang yang bisa menjadi kebanggaan orang-orang atau kebanggaan masyarakat sekitar gitu loh. Perasaan apa mungkin ya kedepannya mungkin kadang, Gusti pengen lebih bagaimana? Ya untuk diri saya sendiri saya ingin menjadi lebih baik lah. Iya. Karena ya itu kadang ternyata setiap pergerakan saya atau bahkan setel saya bahkan apa itu kadang diikuti orang. Bahkan saya sering kalau saya ngaji terlalu jauh jangan ikut. Loh nanti kalau sepi gimana Gus? Bene, lebih baik kamu di rumah sehat, kerja, kalau ada waktu ngaji aja. Nggak usah terlalu ikut saya kemana-mana, saya kasihan. Karena ekspektasi saya itu bukan masalah saya ini punya jamaah banyak atau gimana enggak. Tapi orang yang pernah bertemu saya, setidaknya lebih baik daripada masa lalunya. Masya Allah, amin. Pengen saya seperti itu. Benar. Penting kamu lebih baik. Makanya salah satu yang menjadi semangat saya itu sering sakit Mas. Karena saking padatnya jadwal saya. Satu hari kadang 2, 3, 4. Akhirnya saya sampai capek. Mungkin salah satunya juga hiburan buat Gus Ikdam ini makanya sering-sering ke Mekah kali ya. Mungkin sering umroh gitu ya. Ibadah tenang gitu ya. Mungkin ekspektasi saya di sana nggak ada yang banyak yang kenal. Lah ternyata ya sekarang nggak bisa sosial tetap media. Aja. Tapi ada hikmahnya apa nih sering-sering ke Mekah apa nih Gus? Ya itu, Masya Allah kemarin saya
pertama mendarat itu kan ke Jordan. Jordan, dari iya, dari Palestina Jordan, itu iya. dari Palestina ke Palestina itu lewat Jordan. Lewat jalur Jordan, darat, iya. nggih. Saya ziarah tabaruk ke tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah. Di Masya situ Allah. ada pohon sahabi itu waktu Rasulullah perdagangan itu pernah buat berteduh. Berteduh di situ, betul. Iya dah, Mas Fadli. Iya. Saya itu sampai mikir gini, ya Allah, pohon saja yang pernah dibuat teduh Rasulullah. Ini sudah beribu tahun, berapa ribu tahun ini sejak zaman Rasulullah masih hidup. Artinya apa? Ternyata sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah itu ternyata masih hidup sampai kapanpun. Nah, artinya apa? Pelajarannya hati kita itu berarti kalau kita ingin terus hidup, katakanlah ketika kita sakit, katakanlah ketika kita apa, tapi hatinya gimana agar terus hidup? Kita harus menjalin hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Rasulullah mungkin dulu dilempari batu, mungkin sekarang kita dilempari omongan-omongan yang buruk, ya akan kita tampar. Sikat aja lagi, pokoknya yang penting masih jalannya Allah. Mungkin ada doanya atau apa nih Gus, biar kita nih teman-teman semua yang lagi nonton ini juga bisa merasakan datang ke tanah haramnya Allah. So, ada amalan apa yang perlu dilakukan nih Gus? Kalau amalan bacaan yang baik ya kalau ingin haji ya baca surat haji di Al-Quran itu loh. Oh surah haji ya, Surat, baca surat haji itu kalau amalan. Tapi kalau ingin lebih cepat terpanggil gimana? Kita istiqomah dalam kebaikan. Mungkin kita itu mampunya istiqomah, kita berjamaah. Jamaah saja. Semakin kita mendekat kepada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Ada kultum, ada pengajian di mana kita berusaha hadir. Hadir kita semangat dari pengajian tersebut. Berapa ilmu yang kita dapatkan, kita terapkan sedikitnya di rumah. Masya Allah. Terapkan sedikit demi sedikit. Nah itu yang mempercepat kita terpanggil. Oh, Masya Allah. Dulu saya juga nggak bayangkan, cuma doa biasa. Ya Allah, kalau pengen ziarah Mekah Madinah. Cuma bahasa biasa gitu. Mungkin karena berkahnya itu. Masya Allah. Berkahnya kita itu selalu belajar ilmunya Allah, berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah, ya itu. Iya. Tapi gimana caranya kita bisa membangun semangat untuk diri kita ini untuk datang mau ke pengajian gitu loh. Itu apa yang harus kita lakukan dari diri kita sendiri, Gus? Kita harus berusaha melawan hawa nafsu kita. Dan kita yang pertama, gimana untuk kita itu, Gus saya itu nggak suka sih sama pengajian, saya itu belum suka. Saya itu jenuh, kadang ada pengajian ya ngantuk ya. Iya benar tuh. Bagi saya kadang ada bahkan kalau anak muda sekarang bullshit lah. Mungkin bisa ngomong nggak bisa jalani atau apa kan biasa seperti itu. Kita harus sadar dan harus yakin. Ada hadis Rasulullah mengatakan seperti ini Mas Fadli. Ya. Alamatu i'radi anil abdi istigholuhu bimalayanihi. Tanda-tandanya seorang hamba yang mulai ditinggalkan oleh Allah. Ini adalah orang mulai disibukkan oleh sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Nauzubillah min dzalik. Nah sebenarnya saya ini mendirikan ST ini, Sabilul Tobah ini, tidak muluk-muluk, bukan kok agar anak-anak pinter atau gimana. Sebenarnya dulu awalnya sederhana, agar dari orang-orang yang sering disibukkan kemaksiatan, gara-gara dulu banyak judi online, banyak apa. Iya. Setidaknya ada momen-momen dia itu kembali kepada Allah. Entah itu malam Selasa ataupun malam Jumat itu. Iya. Sadar bahwasanya ketika kita disibukkan oleh keburukan, kita mulai ditinggalkan oleh Allah. Dan ketika kita ditinggalkan oleh Allah, itu adalah awal mula hidup kita itu tidak enak. Makanya ngaji itu adalah tempat kembali kepada Allah, tempat lari kepada Allah. Nah inilah kehebatannya mengaji ya, the power of mengaji untuk ridho dari yang maha pengampun. Ini Masya Allah luar biasa. Bahkan saya sering bilang ke jamaah, lah malesnya orang ngaji ya kayak gini, kita tahu dosa-dosa kita. Iya betul. Kita tahu kebodohan kita, seperti itu. Makanya kalau orang itu semakin ngaji, sebenarnya dia itu kalau memang dia berhasil, dia tidak akan merasa pintar, tapi dia akan semakin merasa bodoh. Benar. Karena banyak ilmu yang belum dia ketahui. Benar. Kita tinggal mengikuti dan kita itu enak loh. Bahwasanya Allah itu sangat sayang terhadap hambanya. Jadi kita itu sudah diciptakan oleh Allah sekaligus untuk ada contohnya. Contohnya siapa? Rasulullah. Lah gimana agar mengetahui akhlaknya Rasulullah ya dengan mengaji. Kalau kita hanya lihat YouTube, lihat apa, terus gimana? Makanya salah satu keberkahan itu ketika kita mendekat dengan orang-orang yang benar-benar ahli ilmu, mungkin di pesantren, mungkin di majelis, mungkin di apa, para ulama, para habaib, para kiai, itu penting. Karena man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang kalau ingin enak dunianya ya harus mempunyai ilmu, amaliyah ilmiah. Betul.
apa yang kita lakukan itu ada ilmunya. Dan ilmiah amaliyah. Ilmu kita itu benar-benar kita amalkan. Amalkan. Jadi kita tidak hanya pintar saja, tidak hanya bisa saja, tapi kita bisa mengamalkan dari apa yang kita Dapat dapatkan. ilmunya. Ini Masya Allah luar biasa nih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan. Banyak pesan sebenarnya yang tadi dikasih oleh Gus Ikdam kepada kita semuanya. Bahwa kalau kita mau hidupan kita enak ini, ayo sama-sama kita mengaji. Dan kita mengaji bukan cuma hanya mengaji, tapi amalkan dengan apa yang kita dapat tadi ilmunya. Dan mudah-mudahan ya hari ini pertemuan kita dengan Gus Ikdam ini bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Saya pengen ngajak Gus Ikdam motoran boleh mengenang masa lalu? Nggak apa-apa. Boleh ya? Nah, Sebentar ya kita jalan-jalan naik motor ya. Sambil mengenang sebelum mondok dulu. Sebelum mondok. Kalau gitu saya ganti jaket dulu ya Gus ya. Siap, biar sama Siap, nanti. oh, biar sama. Yo Ah, siap Gus. siap, Masya siap. Allah ya. Ayo. Assalamualaikum. Nih buat semuanya. Perbincangan penuh manfaat bersama Gus Ikdam telah menyadarkan kita kembali betapa besarnya keutamaan mengaji demi mendekatkan diri pada Yang Maha Pengampun. Saya masih akan melanjutkan lagi perjalanan ini berbagi kisah inspiratif dari sahabat saya lainnya. Minggu depan di Yang Maha Pengampun. Kami orang Bugis itu Mas Fadli, kalau dia tidak haji ifrat itu tidak dianggap. Janganlah ambil yang gampang-gampang, sekalian ambil yang susah. Maksudnya gitu tuh. Oh, iya. Ketika saya berangkat itu pas pengennya banget ke sana. Haji ifrat itu pertama datang sampai wukuf, sampai nanti tahallul nggak boleh dilepas. Itu berapa lama tuh kalau boleh tahu tuh panjangnya Kurang berapa hari? lebih 2 minggu. 2 minggu. Jadi Dua 2 minggu itu ya buat teman-teman semua. Kalau pakai baju ihram buat laki-laki kalau udah ambil mikot itu nggak pakai celana dalam. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidur kami kan haji reguler. Iya jadi reguler. Tidur bareng-bareng 8 orang, 10 orang. Nggak boleh kelihatan aurat itu.